طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini bisa ketemu lagi dengan saya untuk menyampaikan materi kesehatan mudah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga atau siapapun orang-orang yang Anda cintai, yang ada di sekitar Anda. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan sebuah tema yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang rabies, dan saya sampaikan sedikit lebih rinci daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tema tentang bahaya digigit anjing dan bagaimana pertolongan pertama digigit anjing, yang di situ diantaranya disebutkan salah satu bahaya digigit anjing adalah rabies. Maka untuk mengenal lebih dekat atau lebih dalam tentang rabies, pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi tentang rabies. Rabies itu apa, teman-teman sekalian? Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menular melalui gigitan binatang. Di antara yang terbanyak, lebih dari 90% atau sekitar 92% itu disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi rabies. Sementara yang 8% itu dari binatang-binatang yang lain seperti kucing, kera, kemudian kambing, kuda, sapi, rubah, musang, dan sejenisnya, yang mereka pun berisiko untuk menularkan rabies ketika binatang-binatang tersebut terinfeksi oleh virus rabies tersebut. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana orang itu mengalami gejala ketika sudah digigit anjing gila yang terinfeksi rabies? Yang pertama, dia akan mengalami gangguan setelah sekitar 4 sampai 12 minggu setelah terinfeksi. Jadi 4 sampai 12 minggu setelah terinfeksi baru muncul gejala-gejala awal dari gangguan rabies tersebut, seperti pusing, kemudian demam, kemudian otot lemah, sakit kepala, kesemutan pada daerah yang digigit anjing tersebut. Yang ini kalau sudah terinfeksi otaknya, ya, yang akan terjadi sekitar 14 hari sampai 60 hari, kemudian juga akan muncul gejala-gejala yang lain, yang ini juga merupakan gejala lanjutan dari gejala awal tadi. Ya, kalau sudah gejala lanjutan berarti ini sudah menandakan kondisi penyakitnya memburuk, dan ini adalah sangat berbahaya dan berisiko terancam kematian. Apa gejala lanjutan dari rabies? Yaitu terjadi kram pada otot, kemudian leher terasa tercekik, air liur terus keluar, kemudian insomnia, yaitu sulit tidur, kejang-kejang, bahkan sampai koma dan meninggal dunia. Dan termasuk pula di antara gejala yang lanjutan adalah terjadinya halusinasi atau memikirkan sesuatu atau merasa mendengar sesuatu, melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini halusinasi di antara gejala orang yang terinfeksi rabies. Karena apa? Yang diserang adalah sel otaknya, sel saraf. Nah, kalau orang sudah mengalami gejala lanjutan, maka dia ketika mau dikasih minum itu sudah sangat ketakutan karena sangat sakit, karena lehernya seperti tercekik. Ya, dia sulit menelan, air lendir banyak di tenggorokan dan sulit mengeluarkannya. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita waspadai adalah hewan. Hewan yang terinfeksi rabies itu seperti apa? Di antaranya hewan tersebut adalah air liurnya keluar terus. Kemudian hewan tersebut sangat galak, mudah menyerang, mudah emosi. Kemudian hewan tersebut juga kadang terjadi kejang-kejang juga bisa. Ini di antara hewan yang terinfeksi rabies. Kemudian hewan tersebut mengalami demam yang tinggi, kemudian kesulitan menelan sehingga tidak nafsu makan, dan badannya lemah. Tapi ketika dia tiba-tiba menyerang juga bisa, ya. Badannya lemah, lemas, tapi suatu saat dia juga bisa menyerang, bisa sangat galak, mudah menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Teman-teman sekalian, yang terbanyak dari orang yang terkena rabies adalah akibat gigitan anjing. Dan itu terjadi kebanyakan di daerah Sulawesi, ya, khususnya Sulawesi Selatan, itu daerah yang paling banyak ada atau mengalami infeksi rabies, ya. Ada tahun 2017 ada sekitar 22 kasus terjadi di sana, dan ini adalah kasus yang cukup besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah tahu bahaya rabies tersebut yang bisa mengancam kematian, bahkan kalau terlambat risikonya adalah kematian, bahkan sebagian ahli mengatakan sampai 100%, ya.
risiko kematian itu bisa terjadi pada orang yang sudah terinfeksi rabies yang terlambat pertolongannya. Sementara kalau dia digigit langsung, dia dibawa ke fasilitas kesehatan, kemudian diberikan obat VAR atau vaksin anti rabies, maka risiko kematiannya kecil dan ada kemungkinan bisa tertolong. Tapi kalau dia terlambat, datang sudah mengalami gangguan yang berlanjut, maka risiko kematiannya sangat besar. Oleh karena itu, bagi teman-teman atau siapapun yang dia bekerja, yang sering memelihara binatang, khususnya binatang yang saya sebutkan tadi, maka sebaiknya berhati-hati kalau ada gejala-gejala dengan kondisi hewan seperti yang saya sebutkan tadi, air liur banyak, kemudian demam, kemudian kejang, galak, ya, seperti anjing gila lah. Katanya ini memang rabies itu sering dikenal dengan sebutan penyakit anjing gila, karena memang anjingnya seperti gila gitu, mudah menyerang siapapun dan sangat liar ya. Kemudian yang perlu mendapatkan vaksin diantaranya adalah orang-orang yang dekat dengan binatang-binatang yang berisiko tersebut, seperti dokter hewan, kemudian juga pemelihara binatang, pengasuh binatang, kemudian juga orang-orang yang sering berkelana ke satwa liar, ini juga berisiko ketika digigit binatang-binatang yang berisiko terinfeksi rabies. Kemudian hindari kontak langsung dengan hewan liar ya. Apalagi kalau Anda ada luka, mungkin dijilat lukanya, ternyata hewan yang menjilat luka Anda adalah hewan yang terinfeksi rabies. Ini sangat berbahaya ketika seperti itu terjadi. Sehingga orang yang dijilat, walaupun dijilat tidak digigit, tapi ketika ada luka di air liur itu ada virus rabies, maka bisa menularkan penyakit rabies tersebut. Demikian sekilas info tentang rabies. Kalau demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian tentang pemahaman sekilas atau pemahaman singkat apa itu rabies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.